Selamat sore. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tera Tanuri. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Jakarta, program studi hubungan masyarakat. Eh, Tujuan saya untuk wawancara kakak itu supaya bisa melengkapi nilai akhir ujian kelompok saya. Oh ya, sebelumnya saya meminta izin untuk nge-record Zoom meeting ini karena akan di-upload di YouTube channel, nggak apa-apa kan Kak? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, kakaknya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Sania Monika, biasa dipanggil Sania. Umur aku 23 tahun, dan aku saat ini bekerja di suatu perusahaan namanya Web TV Asia Indonesia. Jabatan aku sebagai channel eksekutif. Di sekilas tentang channel itu, aku itu megang konten kreator, ada konten kreator, ada juga brand namanya Komedi Sentral Indonesia. Nah, Komedi Sentral Indonesia itu aku kayak mewadahi komedi-komedi seperti ya konten-konten stand up, konten-konten tentang podcast atau kayak gitu dan sebagainya. Sedangkan kalau konten kreator seperti Tatan, Mbak Betty, Raditya Dika, aku cuman manage AdSense-nya kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau di kantor aku ini aku emang pemegang khusus YouTube aja. Oh, jadi ini tuh kantornya tuh kerja sama-sama YouTube gitu ya? Iya, kerjasama sama YouTube. Oh, tadi yang kalau kakak ngurus Tantan, Raditya Dika itu ngapain aja kak? Kalau misalnya mereka itu yang aku urus itu essence-nya. Jadi kan kalau misalnya apa ya, kalau jadi di YouTube itu kalau misalnya 1.000 subscriber dan udah 4.000 jam tayang kan bisa dimonetize. Ya. Monetize itu artinya bisa masuk ke iklan kan. Nah, kalau dari penghasilan itu kita manage. Jadi kayak buat dari US-nya aja tuh ada pajaknya sendiri. Terus dari US potong pajak US, habis itu ditransfer ke Indonesia, dari Indonesia pun dipotong pajak juga, nah baru ditransfer ke kreator. Jadi maksudnya dari AdSense itu tuh prosesnya panjang buat masuk ke rekening kreator. Nah itu diurus sama kantor aku. Terus kayak misalnya nih, kan Raditya Dika sama Betty itu fansnya banyak ya. Jadi Iya. kalau misalnya dia upload satu video, itu langsung banyak tuh yang di-upload dari uploader. Nah, kita tuh membahasmi uploader itu supaya orang-orang tuh nonton originalnya, orang-orang tuh nonton ke channelnya langsung, bukan Oh, dari upload ya oh itu. iya. Kan sedih juga ya kalau misalnya nih anggap Mbak Betty. Nah, Mbak Betty udah capek-capek bikin video segala macam, terus yang re-upload ini cuma yang re-upload itu mungkin bagian share video itu kan masih ada aja ya bagian nggak full, satu video bisa 10 menit, nggak full 10 menit itu Iya. lucu gitu kan. Ah, ah, ah. Nah, orang kadang upload potongan dari video Mbak Betty terus tiba-tiba langsung viral segala macam dan Iya. viewersnya bisa lebih gede. Nah itu sedih juga kan, makanya di kantor aku tuh bisa nge-block copyright copyright kayak gitu. Oh, seperti itu. Oh iya, selain itu ada lagi gak kak kesibukannya? Aku juga manage Komedi Sentral Indonesia. Jadi Komedi Sentral Indonesia tuh franchise-nya dari US, Komedi Sentral UK, komedi terus ada Komedi Sentral Asia juga. Cuma di sini aku manage franchise khusus Indonesia kan, Komedi Sentral Iya, Indonesia. Jadi bukan original dari TV Asia, pusatnya tapi langsung kita ya? emang ngambil dari luar juga kan. Nah, Ah, di sini kan kayak orang-orang, kamu nggak tahu Komedi Sentral Indonesia ya? iya, belum tahu Pasti kak. ya kan, Ah, ah. pasti banyak. Jadi aku tuh manage supaya orang-orang tuh tahu, lebih awareness juga, lebih aware tentang brand itu gitu. Oh, seperti itu. Oh ya, kan kan lagi pandemi ya kak. Jadi kakak ini kerjanya itu Mm-mm. langsung ke kantor atau bisa dari rumah aja? Kalau aku karena produksi konten dan segala macam, jadi aku WFO sih sejauh ini belum ada WFA, kecuali kalau misalnya nanti ada PPKM lagi baru deh di hybrid, di hybrid seminggu itu WFA atau WFO gitu sih. Oh, seperti itu. Baik. Oh ya kak, untuk mempersingkat waktunya langsung aja ya kak kita mulai ke inti dari wawancaranya. Tema hari ini tuh pertanyaan itu tentang brand management. Jadi uh, menurut kakak brand management itu apa sih? Branding itu apa? Kalau menurut aku sendiri,
brand management itu kayak identitas dari sebuah brand. Seperti kayak aku memegang Komedi Sentral Indonesia. Kita tuh dan logo Komedi Sentral Indonesia tuh kayak ada logonya, ada kayak tulisan fontnya sendiri kan. Nah, Iya. Identitas Komedi Sentral Indonesia tuh hitam kuning warnanya, dan kita harus tahu maksud warna hitam itu apa, maksud warna kuning itu apa. Terus kayak kita tuh tulisannya misalnya harus konsisten brandnya, misalnya Arial kayak gitu kan. Nah, harus konsisten misalnya dalam setiap video itu kan ada logo gitu kan, atau jangan kan video pas kita buka YouTube itu kan ada banner. Iya. Misalnya kalau kita buka profil kan ada bannernya, terus ada nama akunnya, terus bawah baru di bawah tuh uploadan videonya. Iya. Dan dari bannernya, terus habis itu logo YouTube-nya atau profil YouTube-nya, terus logo YouTube-nya dan segala macam itu kita harus konsisten. Terus di deskripsi juga pasti di deskripsi kayak subscribe apa bla 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 ke akun apa bla bla bla, itu harus juga konsisten di setiap konten kayak gitu. Jadi branding itu benar-benar kita harus membangun sebuah brand agar dikenal oleh masyarakat luas. Oh, seperti itu. Kalau dari logo kakak, dari logo kantor kakak ini tuh maknanya apa sih? Ada gak? Kalau kalau logo dari CCI itu aku singkat CCI aja ya. Jadi Iya. kita lebih sering dibilang tuh Komedi Sentral Indonesia dengan CCI singkatannya. Itu Jadi kalau CCI projectnya ini ya? tuh dia ada ya, kalau CCI ini dia tuh brandnya tuh tulisannya C warna kuning. Karena emang dari US-nya itu warna kuning. Jadi kita ngikutin gitu. Nah, sama tuh kayak misalnya si US itu ada programnya namanya Key and Peele. Jadi tuh kayak kalau di luar itu Key and Peele tuh terkenal banget. Nah, sampai sekarang pun aku mau ngadain project tuh Kienpilnya Indonesia. Jadi kita ngambil 2 orang komedi yang lucu banget, jadi kayak sebagai host gitu kan. Nah, kayak kita tuh nggak bisa sembarang apa ya, walaupun kita Indonesia sama US berbeda sense of komiknya, kita harus tetap ngikutin brandingnya mereka, kayak logonya C kuning gitu. Terus apa tulisan fontnya kita nggak bisa mengubah juga karena itu udah sosok apa ya, nyawa dari sebuah ya? brand. Iya, kita tuh nyawa dari sebuah brand, jadi kita tuh nggak bisa apa ya buat mengubah, misalnya mengubah dan kamu tahu kan dan itu kan ada tanda Iya, dan huruf lambangnya. DAN kan, Iya, ya kan, kita nggak bisa asal mengubah huruf dan tanda DAN itu karena itu akan mengubah suatu persepsi tiap orang kayak Iya. gitu. Terus juga emang dari asalnya dari sananya kayak gitu, jadi kan kita jadi kayak gimana ya, bukan yang ngikutin ya, tapi kayak ngebuat channel project itu jadi ke Indonesia juga kan, jadi kita nggak bisa asal Iya. gitu. Ya kita tuh jadi sini tuh kita mengembangkan lah atau memperluas cabang dari Komedi Sentral UK kan. Nah, memperkenalkan juga di Indonesia gitu kan. Ya, dan kita harus membranding dia supaya orang tuh oh ini adalah komedi emang akun khusus komedi akun khusus komedi itu di Indonesia namanya Komedi Sentral. Terus dari tadi kan kita ngomongin branding kan, itu penting banget ya Kak buat channel YouTube branding itu. Penting banget loh, soalnya gimana ya, kalau misalnya kayak kita tuh pengen akun kita tuh kayak mineral, kamu tahu kan kalau misalnya kita mau beli minum ini pasti orang bakal nyebutnya si A bukan si B kan. Nah sama kayak misalnya aku mau nonton komedi, channel komedi, kita pengen banget kalau misalnya gue pengen nonton komedi di Komedi Sentral Indonesia aja gitu. Kita pengen orang tuh aware sama konten kita, orang tuh kenal, maksudnya udah menjadi apa ya, ya tau lah, maksudnya di mata masyarakat, terus kayak gimana ya, buat memperkenalkan identitas kita dan segala macam gitu. Kita pengen orang tuh kalau misalnya nonton komedi itu langsung carinya Komedi Sentral Indonesia, sama kalau misalnya kita mau minum pasti nyarinya Aqua kayak gitu. Ya kayak ini ya, kayak stasiun TV gitu kan, jadi kan kayak orang udah tahu nih mau nonton teater ini adanya di mana gitu ya. Iya kayak gitu. Oh iya. Terus kakak ini tuh ada megang di channel YouTube mana aja Kak? Kalau misalnya aku itu yang benar-benar kayak aku manage branding, maksudnya nggak manage branding itu dari awal sampai akhir itu Komedi Sentral CCI lah ya, CCI. Tapi kalau misalnya pasti kan kita kerja nggak mungkin megang satu brand atau satu kreator doang kan. Namanya kerja tuh pasti kayak pasti banyak pegangnya. Aku megang
Tatan juga. Aku megang Eh, kan kalau di channel itu kan nggak mungkin megang satu brand aja ya. Nah, kakak ini tuh megang brand manajemen mana lagi sih? Channel YouTube mana lagi? aku selain fokus di CCI, aku pegang Raditya Dika, aku pegang terus Mbak Betty, aku pegang Tatan juga, Ari Wibowo. Ari Wibowo tau nggak kamu? Nggak tahu. Dia artis. Sekarang kan kayak banyak itu kan, kayak artis tuh merambah ke YouTube. Iya, banyak Nah, sekarang. nah kadang tuh kalau misalnya di YouTube sama di media sosial atau di TV itu agak beda. Maksudnya kayak orang yang udah eksis di TV belum tentu bisa eksis di YouTube. YouTube. Sama kayak orang kreator YouTube belum tentu eksis juga di Instagram atau di TV juga kayak Iya. gitu. Jadi dari media ke media tuh untuk brandingnya tuh agak beda, dan karena kita sesuai target pasar juga kan, target market juga gitu. Oh iya, kakak kan tadi kan kerja di kantor Web TV Asia. Bagaimana sih Web TV Asia itu memanage brand manajemennya? Nah, kan segini ya, satu perusahaan pasti yang megang banyak. Maksudnya satu perusahaan terdiri dari berapa klien. Nah kliennya itu klien di Web TV Asia itu brand atau content creator kan. Nah, biasanya Web TV Asia itu dibagi, misalnya nih aku, untuk khusus aku dulu ya, khusus aku tuh aku megang CCI sama berapa konten kreator deh, Mbak Betty, Raditya Dika, terus abis itu Tatan, Ari Wibowo. Nah, aku dari Web TV Asia tuh nge-manage-nya itu misalkan setiap, kalau misalnya aku bagi ke Tatan sama Ribowo, itu dua orang yang berbeda. Berarti aku manage-nya juga dengan berbeda dong. Kita harus pertama, pokoknya ada 3 atau 4 cara kita memanage sebuah channel atau konten kreator. Pertama, kita tuh harus tahu identitasnya dia apa. Maksudnya tujuan dia tuh bikin konten YouTube tuh untuk apa. Misalnya dia mau ngembangin konten, maksudnya konten bukan genre ya, apa sih namanya, playlist lah, atau misalnya kategori konten. Kayak gitu. Maksudnya kayak misalnya kamu mau buat brand, pasti kamu harus tahu kan kamu mau buat brand apa nih. Makanan kah, minuman kah, atau misalnya fashion, baju atau apa segala macam kan. Kalau misalnya dua konten ini, si Ari sama si Tatan, kita bisa tahu nih kontennya mau apa. Tatan kan nggak mungkin konten anak apa, dia kan masih agak kecil ya, kelas 1 sekarang 1 SD. Maksudnya kita memfokuskan kontennya dia nih berarti seputar anak-anak, kayak bisa belajar menghitung lah, belajar apa. Nah, kontennya si Tatan sama si Ari nggak bisa dibonding juga karena beda kan. Ari Bowo ini dia itu udah artis 40-an. Berarti kita memfokusin kontennya berarti kehidupannya dia di entertainment segala macam. Itu yang pertama tuh dari konten, manage konten. Habis itu yang kedua, kreatif. Kita tuh harus kreatif. Kadang gimana ya, kalau bedanya YouTube sama media TV kayak infotainment gitu-gitu kan beda kan? Iya, beda. Nah, kita harus bisa kreatif sekreatif mungkin supaya kita tuh orang-orang tuh bisa pindah lah, maksudnya kan pindah, kayak orang lebih tertarik nonton YouTube dibandingkan TV. Ya, menarik, menarik konsumen. Tapi ingat lagi, harus balik lagi, kita harus lihat di YouTube itu kan kayak ada analitiknya gitu kan. Di YouTube itu ada analitik, jadi kayak misalnya sebagian viewers kita yang nonton tuh usianya berapa, kayak target audiens gitulah, harus sesuaiin. Kadang tuh dilemanya kayak gitu, misalnya nih si Tatan ini kan usianya masih di bawah 17 tahun, masih anak-anak kan, sedangkan penonton dia itu rata-rata usia 18 sampai 23 tahun. Nah, kita gimana nih nge-manage konten dia? Ya berarti nggak, gimana ya, 60% itu usia dewasa, remaja dewasa. Sedangkan dia anak-anak nih, pasti kan sebagai channel eksekutif aku harus manage nih, kira-kira mau maksain, ini case-nya berarti mau maksain konten anak-anak, tapi views-nya jelek, karena yang nonton itu usianya 18 sampai 23. Kalau misalnya kita, berarti kita harus putar arah nih, nggak bisa nih kalau kita maksain konten tentang belajar segala macam atau gimana-gimana. Akhirnya kita coba bikin question and answer. Kan biasanya kayak orang-orang dewasa mesti kayak
kita tuh kepo pasti gitu ya. kepo kan tentang kehidupan dia. Kalau anak-anak kan belum tentu kepo Iya, mau nanya anak-anak apa kan gitu cuma ngeliat kan. dia lucu aja Iya gitu kan, kan. Heeh. lucu aja kan. Nah itu kayak menurut aku salah satu kita tuh harus sekreatif mungkin buat nge-manage sebuah brand agar brand itu tuh bisa lebih dikenal kan. Itu Heeh. tuh penting banget menurut aku kan. Iya. Kita tuh harus lihat apa sih analitik atau background dari apa dari YouTube-nya, misalnya channel YouTube-nya. Ya emang sih dia anak-anak, tapi kan penontonnya usia-usia dewasa ya. Kita harus Iya. sesuaiin lah. Kalau misalnya YouTube-nya mau berkembang ya kita harus sesuaiin kontennya dia sama target audiensnya gitu. Terus yang ketiga tuh memperkuat brand identity. Jadi kan dari yang pertama kita bangun konten, Taruh, terus yang taruh. kedua sesuai target market, Taruh dulu, terus taruh. terus yang ketiga itu Iya, taruh. manage brand management itu harus membangun brand identity. Jadi kayak Iya. memperkuat lah dari logo segala macam, terus kayak gitu. Jadi dengan tiga hal itu kita bisa memanage sebuah konten. Kadang nggak memanage sebuah konten sih, memanage sebuah brand atau konten kreator kayak gitu. Itu tiga hal yang penting menurut aku. Karena setiap orang atau setiap brand itu beda-beda apa sih namanya identitinya, visi misinya. Iya. Nah, Kak, setelah itu nih, kan Mm-mm. dalam melakukan brand management ini kadang ada gagalnya ya. Gimana sih Iya. caranya supaya menangani hal tersebut di proyek kakak yang sentral komedi Indonesia itu? Misalnya nih aku langsung ke case-nya ya Ya. contohnya. Aku udah setiap kita memproduksi setiap ada konten di YouTube itu pasti sebelumnya kita ada produksi konten kan baik dari production sampai post production. Production itu sebelum production itu artinya kayak kita bikin skripnya, kita tentuin kontennya mau apa, kita tentuin apakah ada bintang tamu atau enggak, atau misalnya materi-materi yang mau kita bawakan. Terus pas production, apa namanya, kadang hal kecil aja tuh bisa gagal, entah dari tim produksinya telat lah, itu kan kadang salah satu yang bisa bikin kita gagal kan dalam Iya. membuat konten kan, maksudnya dari disiplin kayak gitu. Terus abis itu pas di editing, pas di post production itu kan bagian editingnya sebelum kita naik ke YouTube. Itu kadang apa ya, suka ada kayak misalnya revisi-revisi kayak gitu. Terus abis itu oke, misalnya udah oke nih bagi kita, pas kita naik nih menurut kita udah bagus, tapi viewersnya jelek, berarti kan kita kayak gagal juga kan. Maksudnya dibanding kita sebut gagal karena satu banding video yang lain, misalnya 1 banding 10 itu viewersnya paling jelek. Maksudnya bahkan seharusnya minimal nggak segitu. Misalnya aku, ya kan Komedi Central itu kan 30.000 subscriber. Nah, pas yang aku upload nggak nyampe 10% yang nonton, nggak nyampe 3.000. Karena menurut di kantor aku kalau misalnya di bawah 10% itu udah jelek. Udah apa sih namanya, udah nggak bagus lah. Maksudnya dari 30.000 masa nggak ada 3.000 atau 2.000-an yang nonton kayak gitu, itu bisa digagal. Bikin jelek ini juga kan ya, kayak bikin jelek channelnya juga gitu kan karena satu Iya, video. bikin jelek channel. Terus balik lagi ke komen-komennya, misalnya kayak bosenin lah, atau misalnya kurang fresh lah, atau misalnya topiknya udah lama banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya gagal kayak gitu ya kita menanggulanginya dengan kita coba brainstorming bareng-bareng sama tim. Terus kita ngomongin kayak dari feedback dari masyarakat atau feedback dari viewers itu kayak gimana, habis itu kita rampung, terus kita cari ide baru supaya next-nya itu nggak gagal lagi, next-nya itu seenggaknya viewers kita naik lagi. Ya. Terus pernah gak sih kayak misalnya waktu abis bikin video nih, pas mau ke editing gitu, videonya tuh nggak bisa kebuka gitu. Nah, pernah tuh bahkan ada yang hilang juga di harddisk tuh. Sedih banget sih itu. Maksudnya kayak aduh, masalahnya kita tuh take momennya itu loh, nggak, kalau kita take moment kan belum tentu apa ya, di saat itu kita bisa mengulang lagi kan, kayak gitu tuh, kayak momen-momen yang kayak gitu kan. Itu sedih banget sih, itu kayak aduh, masalahnya kita udah capek-capek syuting bikin konten terus tiba-tiba hilang, aduh itu parah.
Terus yang kedua, kalau misalnya kadang videonya juga nggak bisa dibuka gitu, kayak formatnya beda dari kamera, perpindahan dari kamera ke apa ke PC atau ke laptop kayak gitu. Suka nggak sering sih, cuman ada aja kejadian-kejadian yang kayak gitu. Terus kalau kayak gitu tuh kita tag ulang gitu atau kayak udah next next project gitu, next konten. Nah, kalau misalnya yang bisa, kalau misalnya cuma sendiri nih, maksud dari tim aku doang, misalnya yang apa talentnya cuma dari tim aku doang, bisa kita sampai tag ulang. Nah, kita kan mau nggak mau kita harus apa ya? Setiap orang tuh sibuk kan ya, Iya. setiap orang tuh sibuk kan, kayak maksudnya kita nggak fokus di satu konten itu doang. Setiap orang pasti megang beberapa brand atau beberapa konten juga, berapa editing juga kan, Iya. editor dan videographer juga nggak megang brand itu juga kan, pasti megang brand yang lain. Kita harus nge-spare waktu lagi, kita harus tentuin waktu lagi, dan kalau bisa tuh di minggu itu juga, misalnya nih Selasa pas lihat videonya nggak bisa dibuka, daripada kita maksain apa ya format segala macam tapi kita nggak tahu juga tuh videonya bakal balik apa enggak, ya udah mau nggak mau kita ulang lagi tag-nya di besokan harinya kayak gitu-gitu. Agak sedih sih ya kalau sampai kayak gitu. Terus Ya, ini kan tadi ngomongin yang buruknya, sekarang tuh ngomongin yang positifnya. Pencapaian terbaik apa yang udah dicapai dari uh, komedi Indonesia? pencapaian terbaik itu kita sudah ngadain stand up Asia Jakarta dan Bali. Jadi maksudnya dengan Cara nama gimana? ini kita udah ada di Bali dan Jakarta, maksudnya at least kita udah ngadain stand up Asia. Jadi kalau misalnya, jadi gimana ya, kan karena Komedi Sentral ini masih under UK sama Asia, jadi kita selalu bawa misalnya komedi stand up Asia Jakarta, stand up Asia Bali. Nah, nama-nama itu tuh orang udah kenal, oh stand up Asia Bali berarti dari CCI ya gitu. Oh, Maksudnya kayak kita udah ngadain stand up dengan maksudnya dengan pengisi acaranya ya bukan yang main-main, kita udah manggil Mongol, terus kita udah manggil Mo Sidik juga, maksudnya udah nama-nama komedian yang terkenal juga, maksudnya kita udah sampai ke titik itu, kita udah sampai ngejual tiket, kita udah sampai, berarti emang benar-benar Komedi Sentral ini nggak main-main, kita emang benar-benar apa ya, menjadi wadah para komedian juga iya, iya. terus kita ngadain stand up komedi juga iya gitu. Terus berarti ini kan tadi udah sampai beli tiket, berarti acara itu secara langsung ya? Iya, jadi kita ngadain sesuai situasi sih. Kalau misalnya kita bisa adain langsung, ya kita bisa langsung di OTS atau bisa. Tapi kalau enggak ada juga yang via Zoom juga, karena tergantung prokes lah. Oh Apalagi kan iya, sekarang juga kita kadang ada PPKM, iya, kadang iya. udah enggak, kayak gitu. Nah, terus nih Kak, kan tadi kan kayak di YouTube itu kan banyak banget pesaing kan. Kayak di TV aja, Hmm. di channel satu sinetron ini, di channel ini juga ada juga yang kayak gitu. Nah, Hmm. gimana sih cara sentral komedi ini tuh menanggapi hal tentang itu? Ya, pasti setiap brand itu punya pesaing lah ya, nggak mungkin enggak. Terus si Komedi Sentral Indonesia ini kan kayak masih terbilang baru lah dalam setahun ini, karena emang baru berdiri di Indonesia tuh setahun ini. Terus pasti kalau pas kita pertama kali ngajak komedian sama komedian untuk gabung ke kita, pasti dia kayak nanya itu apaan, maksudnya kayak gitu. Yang mereka kenal tuh brand satunya lagi tuh kayak yang ada di Indosiar kayak gitu kan, kayak pencarian bakat stand up komedi gitu kan. Iya, iya. Nah pasti kayak orang masih lebih mikir kayak mendingan masuk situ aja daripada masuk sini kayak dibilang kayak kurang menjanjikan atau segala macam. Tapi kita selalu yakin kok kalau misalnya kita tuh bisa membawa nama-nama komedian kita tuh ke kancah internasional, karena kan kita dapat linknya juga dari misalnya Komedi Sentral ini kan franchise dari UK, Iya. Asia kayak gitu. Jadi kita punya lah buat channel-channel kita, buat komedi-komedian kita tuh bisa sukses buat ke internasional Nasional. kayak gitu. Heeh. Terus Terus juga kalaupun emang si gimana ya, dan kita tuh harus bisa kreatif sih, maksudnya misalnya nih si pesaing kita bikin stand up Asia tour segala kayak gitu kan biasanya. Nah kita juga kalau mau bikin stand up Asia tuh misalnya mau ikutin idenya, ya jangan 100% juga.
Iya. Jangan benar-benar copy paste gitu loh, copy paste Heeh. cuma ganti nama segala macam. Nah, kita harus bikin yang lebih wow atau lebih menarik gitu. Iya, lebih dikembangkan lagi. Iya, pokoknya harus bisa berinovasi lah supaya kita tuh bisa menyaingi pesaing kita. Oke. Jadi Kalau itu tujuh, cara dari komedi Indonesia itu buat apa ya, menanggapi tentang pesaing. Nah, terus dari manajemen itu kan ada pro dan kontranya. Bagaimana sentral komedi Indonesia ini menanggapi tentang pro dan kontra yang ada? nah kadang tuh kalau aku ngomong yang kontra dulu ya, kadang tuh kalau misalnya kita upload konten tuh gimana ya, namanya juga stand up comedy, apa ya, sense of comedy tiap orang tuh beda-beda dan kadang tuh Iya, kayak baper gitu loh. Kadang misalnya kita kan suka bahas tentang agama. Nah, kalau misalnya agama di stand up comedian tuh agak, ya ada orang yang kayak dia tuh pikirannya open minded. iya, Oke-oke aja komenannya. Tapi ada juga orang, pasti orang Indonesia tuh kayak, ih parah banget nih kontennya, mendingan diturunin aja, mendingan di take down aja iya, iya. gitu kan. Di komen-komen negatif itu sih menurut yang kontra. Kadang kayak, ya kan gimana stand up comedy maju kalau misalnya pikirannya itu open minded, terus kan pasti Iya, kan benar. gak, apa ya, kita juga di video itu kayak kasih warning gitu loh, maksudnya ini bahas agama atau misalnya gimana, atau jalankan agama, ada juga kita bahas kayak 18 plus kayak gitu kan, kayak ini terlalu vulgar banget nih apa topiknya, di Iya, take down aja kayak gitu gitu deh. Maksudnya kayak, ya itu kan komedi itu kan emang apa ya, nggak bisa ada batasan segala macam sih, maksudnya ada mungkin batasan tapi maksudnya yang hal-hal yang kayak gitu masih kita bisa tolerir menurut kita gitu. Apalagi kalau misalnya stand up, apa ya, kalau misalnya komedian itu langsung stand up gitu ya, opener gitu kan, yang misalnya langsung mereka tuh bisa apa ya, nggak harus ngefilter omongan dia gitu iya, kan, nah kita soalnya cuma nge-upload. Iya langsung kan, itu kan sedangkan kita kayak nggak. yang ada di Iya, pikiran kita langsung kita keluarin aja gitu. Jadinya kan nggak bisa ngefilter iya. gitu. Iya, Nah, maksudnya kayak buat orang-orang yang kayak nggak setuju, maksudnya buat orang-orang yang kan nggak setuju sih, orang-orang yang kurang open minded, menurut aku yang nggak bisa menerima stand up comedy kayak gitu. Terus kalau misalnya yang pro-nya ya pasti kita dengan awal-awal apa ya, pas dari sebos buat nyampe 10.000 subscriber itu kan kita butuh dukungan juga kan dari viewers segala macam. Nah kita tuh benar-benar kayak awal-awal tuh kayak nggak dikenal sama sekali nih apa sih komedi sentral Indonesia segala macam. Terus kita dapat feedback yang bagus juga buat dikembangin segala macam. Terus kita juga bisa berkembang juga kan dari iya, sisi situ. Nah dengan adanya itu juga kan kita bisa tahu lah mana pendapat kita. Setiap orang itu suka komen yang berbeda-beda ya, atau ngasih pendapat yang berbeda-beda ya, gitu kita harus analisis tuh, misalnya kita harus minimalisir, atau apa ya, kita harus bisa terima, atau yaudah kita tutupin dulu aja. Kadang kita harus tutup dulu supaya kita tuh bisa berkembang, jangan iya, semua benar. omongan bisa kita masuk gitu loh Ah, 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 ke ini, ya kan. iya, benar banget. Jadi kayak misalnya tuh kayak waktu pas Komedi Sentral Indonesia tuh naikin konten sama Coki Pardede. Nah, 2 hari setelahnya itu si Coki Pardede tuh kena narkoba, dan kadang tuh tiap gimana ya, kita nggak bisa filter, nggak bisa tebak orang mau komen apa juga kan, Iya, pembatasan kita juga. Kadang tuh kayak padahal itu isinya bagus, isinya tentang kayak dia tuh gimana sih buat apa sih, kayak ngembangin apa dia jadi dia seperti yang sekarang, seperti terkenal sekarang tuh gimana, dari dia susah segala macam, itu bagus menurut kita. Tapi motivasi itu gitu ya. komenannya, iya komenannya nggak nyambung sama Mm, isinya. Komenannya, ih dia kan kena narkoba, kenapa nggak di take down aja sih, terus kayak masa Komedi Sentral Indonesia ngundangnya dia kan kena narkoba gitu-gitu segala macam, kayak ya kita mana tahu kalau misalnya dia kena narkoba, ah, dan ah, kita juga nggak bisa prediksi juga kan, iya, kayak benar. hari ini kita naikin si A, terus berapa hari kemudian si A kena kasus, namanya lagi jelek, terus ya kita kan nggak tahu juga, itu bukan batasan kita kan, Iya, kayak benar. gitu. Jadi kita harus bisa pilah-pilah lah mana komenan, maksudnya dari komenan itu kita bisa apa ya, kita bisa tampung, atau ya udah tutup kuping aja gitu sama pendapat-pendapat mereka, karena kan kita Iya, nggak bisa apa ya, maksudnya menurut kita tuh kita harus
sebagai apa ya, viewers atau audiens tuh kita harus bisa, jangan, maksudnya jangan terpancing Sama emosi berita ya. lah kayak gitu ya sama berita. Terus kita tuh harus telusurin juga kadang tuh beritanya bener apa enggak. Terus kayak Iya. jangan kan bisa beritanya udah benar ya udah kamu apa ya, dari konten itu kan, di konten itu kita nggak bahas narkoba, di konten itu kita juga bahas tentang komedi, maksudnya terlepas dari dia kena narkoba atau enggak kan, tapi kan dia ada eksistensi lah, maksudnya di Iya, ada dunia nilai sekarang di positifnya juga. entertain ada positifnya juga kan, sisi orang kan nggak melulu tentang negatif kayak gitu sih. Nah, terus video itu jadinya di take down atau tetap Enggak, ada? tetap ada. Tetap ada. Oh, oke. Oh ya, segitu aja sih Kak pertanyaannya. Oh ya, sebelum aku tutup nih, ada gak tips sama trik buat pemula yang mau mulai jadi YouTuber gitu, buat brand manajemennya? Buat kayak orang benar-benar baru, yang pertama kamu tuh harus riset, kayak kamu harus bisa ngejalaninnya itu sesuai dengan passion kamu. Jangan, maksudnya passion tuh dalam hal kayak kalau emang kamu suka makan, ya udah kamu seperti kayak food vlogger kan banyak tuh yang di Iya. YouTube. Terus kalaupun emang kamu random, maksudnya kayak nggak tahu nih mau bikin apa, maksudnya kayak nggak ada fokus satu tujuan, yang kamu coba aja yang lagi viral, misalnya apa gitu kan. Jadi kamu ngikutin tren aja. Kalau misalnya kamu emang bukan tipe tipe konten tuh yang ada apa sih khususnya gitu loh, playlist Iya, khususnya iya. gitu, kategori kontennya gitu kayak konten killer gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu udah riset kamu maunya apa, tekunin. Terus yang ketiga, jangan patah semangat, atau misalnya karena visa viewersnya kok nggak naik-naik atau gimana. Terus benar-benar harus cari ide kreatif supaya itu channel tuh lebih fresh segala macam. Dan jangan lupain brand identity kamu, misalnya nih dari channelnya misalnya A dan B. Jangan ya udah kamu terus aja tuh A dan B sampai akhir tuh, kayak misalnya dari logonya, logo bannernya iya, terus dari profilnya juga. Terus tiap, misalnya ini kan suka ada jargon-jargonnya juga kan, misalnya Iya. apa sih, nah misalnya itu kamu harus apa namanya, setiap video tuh kamu jangan lupa sebutin jargon kamu biar orang-orang tuh kenal, atau oh nih kayaknya, maksudnya kayak kita tuh pengen orang-orang tuh dia misalnya nggak nonton, misal sampingnya dia lagi nonton video ini, ih ini video ini ya, dia tuh orang berarti udah Udah masuk ke ingat gitu ya. apa sih, iya Oh iya. kayak gitu sih. Jangan, pokoknya harus konsisten, terus inovasi juga, dan jangan capek juga buat ngeriset segala macam. Baik Yes. Kak. Baik Kak Sania, terima kasih untuk waktunya. Oh ya, Sama-sama. ya sebelum mengakhiri ini, aku mau ngingetin lagi kalau Zoom ini akan di-record dan di-upload di YouTube. Nggak keberatan kan Kak? Iya, aku nggak keberatan kok. Aku tunggu ya video YouTube-nya. Oke, baik. Makasih Kak. Oke, Ya, sama-sama. ya Kak Sania boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom-nya. Uzin live ya. Ya, makasih Kak.